Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita bersama-sama masuk di dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kepadamu Tuhan kami datang mengucap syukur, kami berterima kasih. Pagi hari ini kami masih boleh beribadah sekalipun via online dan di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya penyertaan-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan, tenangkan hati dan pikiran kami supaya kami boleh berkonsentrasi mendengar firman Tuhan. Dan kami percaya melalui firman Tuhan ini kami diingatkan Kau senantiasa setia menyertai kami. Dan kami juga rindu Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu dalam berbagai hal yang Kau izinkan terjadi, tetap setia mengikut Engkau juga. Kami berdoa menyerahkan setiap diri kami ke dalam tangan-Mu, juga khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. Saya akan baca sampai dengan ayat yang ke-12. Bagian firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat 12. Saya baca demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit, kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikian juga maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita tahu persis bahwa sebetulnya Rasul Paulus ini sebelum bertobat bahkan menjadi rasul yang luar biasa giat melayani Tuhan. Dia sebetulnya awal mulanya adalah seorang yang penganiaya jemaat. Dia bahkan sebetulnya pernah mau berusaha pergi ke kota Damsyik untuk menangkap semua orang Kristen yang ada di sana. Tetapi justru pada perjalanannya hampir mendekati kota Damsyik, di situ Kristus menangkap dia dan menjadikan dia sebagai rasul. Sehingga kalau boleh pakai bahasa yang lebih gampang untuk kita mengerti, dari seorang pendosa besar yang melawan Tuhan, Rasul Paulus diubah oleh Tuhan menjadi alat yang paling luar biasa. Salah satu alat yang paling luar biasa untuk mengabarkan Injil, yaitu khususnya mengabarkan Injil kepada orang-orang kafir, orang-orang non-Yahudi pada zaman itu. Pekerjaan pekabaran Injil kepada orang-orang kafir pada waktu itu dianggap sebagai sesuatu hal yang sebetulnya sangat melawan hukum tradisi Yahudi waktu itu. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mulai berpikir, mengapakah Paulus akhirnya sebagai orang yang tadinya saya katakan sebagai pendosa besar melawan Tuhan, menganiaya jemaat, akhirnya justru Tuhan pakai sebagai alat yang luar biasa. Maka sebetulnya dari hal ini kita bisa memahami bahwa sesungguhnya kasih anugerah Tuhan dilimpahkan kepada seseorang itu bukan berdasarkan kebaikan yang ada di dalam diri orang itu, melainkan semata-mata karena begitu besarnya kasih Allah dan anugerah Tuhan kepada siapa dia yang mau melimpahkannya. Dan Rasul Paulus sangat memahami akan hal ini. Dia tahu persis secara syarat manusia dia seorang pendosa besar. Tetapi justru dalam kondisi yang seperti inilah kasih karunia Allah yang begitu besar Tuhan curahkan kepada dia. Dan Rasul Paulus menyadari bahwa di dalam curahan kasih anugerah Allah yang begitu besar atas dirinya, pasti ada satu tujuan yang Tuhan mau lakukan di dalam hidupnya.
Dan itu sebabnya kemudian Rasul Paulus menuliskannya apa yang menjadi bagian daripada tujuan Allah menganugerahkan kasih yang begitu besar kepada dia, seorang pendosa besar. Dikatakan tadi, tetapi harta ini yang kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari diri kami. Apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-7 di mana dikatakan harta? Yang dimaksud harta di sini adalah sesuatu hal yang sangat berharga sekali. Batu permata bahasa aslinya yang sangat mahal sekali. Suatu hal yang luar biasa yang sangat menjadi diidam-idamkan oleh semua orang untuk dimiliki. Itulah yang disebut dengan harta, sesuatu yang sangat mahal. Itu yang dianugerahkan oleh Allah, tetapi kemudian dikatakan disimpan dalam bejana yang sangat sederhana. Harta yang kami punyai disimpan dalam bejana tanah liat. Apa yang dimaksud dengan harta di sini? Kalau kita bandingkan dengan pasal 4 ayat pertama, mari saya baca, dikatakan demikian. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Jadi Rasul Paulus dari seorang yang menganiaya jemaat yang melawan Tuhan dikatakan setelah menerima anugerah keselamatan dan pengampunan daripada Allah Bapa, dikatakan diberikan kepadanya pelayanan. Pelayanan inilah yang dianggap oleh Rasul Paulus sebagai sesuatu harta yang sangat mahal harganya. Tetapi disimpan di dalam bejana tanah liat. Dan pada ayat 1 tadi dikatakan kami tidak tawar hati. Ada sebabnya kenapa Rasul Paulus mengatakan dia tidak tawar hati. Yang pertama karena begini. Harta yang sangat mahal ini seperti seolah-olah yang harusnya disimpan dengan baik-baik, dijaga baik-baik, disimpan di satu tempat yang kuat, justru disimpan di dalam bejana tanah liat, yaitu dirinya, manusia yang masa lalunya penuh dengan dosa. Yang masa lalunya sebetulnya dengan sikapnya yang menantang dan menganiaya jemaat seharusnya menerima hukuman Tuhan, tetapi justru menerima panggilan pelayanan. Ini ibarat seperti harta yang sangat mahal disimpan di dalam bejana tanah liat. Bejana yang didapati di setiap rumah tangga waktu itu, bahkan rumah tangga yang paling miskin pun mempunyai bejana yang terbuat dari tanah liat. Tetapi inilah pelayanan yang Tuhan berikan kepada Rasul Paulus. Maka Rasul Paulus mengatakan kami tidak tawar hati. Kenapa tidak tawar hati? Nah sebetulnya dari kata tidak tawar hati ini membuktikan bahwa pelayanan ini sesuatu yang tidak mudah. Satu tugas yang tidak gampang untuk dijalani. Tetapi pada saat yang sama dia tidak tawar hati, artinya ada apa? Ada semacam perasaan bangga. Sebab pelayanan ini diberikan oleh Allah yang penuh dengan kemurahan sudah mengampuni dia. Bahkan sekarang dengan kemurahan juga mempercayakan pelayanan ini. Maka ada semacam kebanggaan, dan kebanggaan ini membuat dia dalam menghadapi kesulitan dalam melaksanakan tugas dan pelayanan yang diberikan kepadanya, dia tidak tawar hati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebetulnya bukan hanya Rasul Paulus tok, bukan hanya Rasul Paulus saja yang menerima panggilan dan tugas untuk melayani. Setiap orang, siapapun dia adalah orang-orang yang ditebus oleh Tuhan dengan satu tujuan, yaitu melayani. Saya akan bandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di surat Roma pasal 12 ayat yang pertama. Surat Roma pasal 12 ayat yang pertama, Rasul Paulus mengatakan kalimat seperti ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Dikatakan di sini, hai saudara-saudara semua, demi kemurahan Allah. Artinya apa? Karena kalian semua sudah menerima kemurahan Allah, yaitu sebagai orang berdosa yang sepatutnya dibinasakan oleh karena murka Allah yang benci melihat dosa-dosa manusia, tetapi telah menerima kasih anugerah di dalam Kristus Yesus. Ketika kita masih berdosa, Tuhan sudah mengutus anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib bagi kita, mengampuni dosa kita. Maka demi kemurahan Allah yang seperti inilah Rasul Paulus berkata, persembahkanlah dirimu sebagai korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Artinya apa? Secara sederhana Rasul Paulus yang tadi mengatakan, harta ini aku bawa kemana-mana tetapi disimpan di dalam bejana tanah liat. Artinya apa? Setiap kita sebetulnya sama seperti Paulus mendapatkan satu tanggung jawab dan pelayanan, yaitu membawa di dalam kehidupan kita ini cara hidup dan kesaksian tentang hidup Kristus. Saya baca lagi 2 Korintus pasal yang keempat tadi, di dalam ayat yang di mana dikatakan di sini, dikatakan ayat yang ke-10, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saya baca, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Artinya Rasul Paulus mau mengatakan, sebagai orang percaya mendapatkan satu tugas di dalam kehidupannya, senantiasa menyaksikan bagaimana Kristus di dalam kasihnya, di dalam ketaatannya kepada Bapa, menjalani semua penderitaan-penderitaannya, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Tetapi tidak berhenti sampai di sana, karena pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dan hidup di dalam kehidupan dalam kehidupan kita setiap hari sekarang ini. Maka artinya di dalam setiap kita sebagai orang-orang percaya, sama seperti Rasul Paulus, mendapatkan satu panggilan. Di dalam kehidupan yang seperti apapun, kalau kehidupan kita menghadapi kelancaran, maka kita menyaksikan bagaimana Tuhan hidup di dalam kehidupan kita. Tetapi pada waktu kita mengalami kesulitan-kesulitan, kita menyaksikan bagaimana kita di dalam ketaatan seperti Kristus memikul kayu salib, mendaki bukit Golgota. Ketaatan seperti itulah yang kita jalani. Dengan kata lain, di dalam keadaan baik lancar maupun mengalami kesulitan, baik sudah mengalami bahaya maupun sudah mengalami kelimpahan berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, hidup kita senantiasa menyaksikan Kristus. Dalam segala keadaan, hidup Kristus yang harus kita hidupi dalam kehidupan kita sekarang ini harus kita anggap seperti harta yang begitu mahal, tetapi yang harus kita hidupi di dalam berbagai-bagai pengalaman yang kadang-kadang harus kita akui sulit untuk kita jalani. Dan hidup kita sebagai manusia harus kita akui, bagaimanapun kita ini adalah manusia yang kadang, jikalau tidak hati-hati, kita ini adalah manusia yang rentan, yang mudah jatuh di dalam dosa. Dosa itu baik entah bersungut-sungut karena kesulitan-kesulitan yang kita alami, lupa akan berkat-berkat Tuhan, atau bahkan dosa-dosa yang lain-lainnya yang bahkan lebih nista, secara aktif melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan tidak berkenan. Dalam pemahaman inilah Rasul Paulus berkata, jangan lupa kita punya anugerah yang begitu besar, kasih Allah yang begitu besar, dan bahkan kita mempunyai keselamatan, hidup yang kekal yang Tuhan berikan oleh karena pengorbanan Kristus. Maka sekarang kita dipanggil untuk hidup memuliakan Tuhan dengan membawa kehidupan Kristus di dalam kehidupan kita yang sekarang. Dan itulah yang Rasul Paulus lakukan. Maka Paulus kemudian mengatakan, sebagai orang yang dulu aku berdosa, menentang Tuhan, menganiaya jemaat, sekarang justru giat mengabarkan Injil dan tidak memperdulikan, tidak
tawar hati, walaupun untuk pelayanan dia mengabarkan Injil, sekian kali dia masuk penjara, sekian kali dia didera, sekian kali dia hampir mati karena dilemparin dengan batu. Itu tidak menjadi urusan bagi Paulus. Paulus bahkan mengatakan, semua penderitaan-penderitaan yang aku alami ini tidak ada artinya jika dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang akan aku terima nanti. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap kita sebagai orang Kristen sekarang ini juga menjalani kehidupan yang silih berganti, kadang-kadang lancar, kadang-kadang sulit. Kadang-kadang kelimpahan berkat, kadang-kadang seperti mendapatkan ujian yang sangat berat untuk kita tanggung. Perjalanan hidup kita adalah perjalanan yang terus-menerus harus ingat. Ada harta yang sangat mahal yang kita harus bawa, tetapi yang harus kita jaga, tetapi ironisnya kita jaga dan simpan di dalam satu kehidupan kita yang rentan jatuh di dalam dosa. Oleh sebab itu mari kita dalam kehidupan kita sebagai orang percaya senantiasa mengandalkan pertolongan Tuhan, mengandalkan kuat kuasa Kristus dengan kebangkitannya, mengandalkan pertolongan Roh Kudus menjalani kehidupan kita ini setia sampai akhir. Seperti misalnya kalau kita aplikasikan secara langsung pada situasi sekarang ini, berbulan-bulan lamanya sejak sebaran COVID-19, saya percaya banyak sekali di antara kita yang mengalami kesulitan-kesulitan. Bahkan mungkin ada anggota keluarga kita yang sudah menjadi korban, yang gugur, meninggal karena COVID, atau paling tidak pernah sakit, menghabiskan sekian banyak biaya untuk kesembuhan. Bukan hanya itu saja, karena COVID maka semuanya menjadi mengalami kesulitan. Bisnis kita mulai mengalami kerugian dan macam-macam yang lain. Tetapi kita harus percaya, kita harus yakin bahwa dalam situasi yang begitu sulit, seolah-olah kita ini sulit dalam kondisi yang seperti sekarang yang sedang terjadi, harus mempertahankan satu kehidupan yang bersaksi bahwa Yesus hidup di dalam hidup kita. Bahwa dalam keadaan sulit seperti ini tetap mengucap syukur senantiasa. Seperti yang dilakukan oleh Paulus pada waktu dia di dalam penjara. Dia mengatakan, hai orang-orang Kristen, mengucap syukurlah. Karena ketika aku di dalam penjara, justru aku mempunyai kesempatan untuk memberitakan Injil. Sampai bahkan Injil masuk ke dalam istana. Yaitu ketika dia di dalam penjara harus menghadapi pejabat-pejabat, harus menghadapi raja-raja untuk mempertanggungjawabkan kenapa sampai dia di penjara. Paulus selalu melihat segala sesuatu yang terjadi dari sisi untuk kesempatan memuliakan Tuhan. Karena dia mengatakan tadi, aku mau membawa kematian Kristus dan Kristus yang hidup dan bangkit itu di dalam hidupku. Demikian juga kita sekarang. Tidak usah dipanjang lebarkan. Pasti dengan sebaran COVID-19 ini setiap kita mengalami kesulitan. Baik kita sebagai orang-orang percaya maupun juga orang-orang tidak percaya. Tetapi sesama mari kita justru melalui kesempatan ini menjadi kan kita untuk sungguh-sungguh mulai membuktikan bahwa di dalam kita mengalami kesulitan seperti sekarang ini, sama seperti orang-orang non-Kristen, orang-orang tidak percaya juga mengalami kesulitan yang sama, tetapi kita punya perbedaan. Saya akan bandingkan dengan apa yang dikatakan Rasul Paulus di dalam Efesus. Efesus pasal yang kedua. Dan Rasul Paulus waktu itu berkata kepada orang-orang Kristen yang dari latar belakang orang non-Yahudi yang dahulu pernah belum menjadi Kristen. Kepada mereka ini Paulus menyampaikan satu kalimat yang kalau kita tidak hati-hati terkesan rasis. Tetapi sebetulnya justru untuk menekankan betapa kondisi mereka sekarang ini kondisi yang sudah menerima harta yang sangat mahal. Saya baca Efesus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian
dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan, tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Perhatikan saudara, Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 2 tidak sungkan-sungkan mengatakan, hai orang-orang Efesus, dulu tuh kamu adalah orang-orang yang tidak termasuk orang percaya. Itu sebabnya di dalam dunia ini kamu tanpa pengharapan, tanpa kekuatan Allah. Saya baca sekali lagi, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Artinya Rasul Paulus mengatakan gini, dulu sebelum kamu percaya, di dalam dunia kamu menderita, mengalami kesulitan, mengalami apapun itu yang menjadi konsekuensi hidup di dalam dunia, engkau tanpa kekuatan Allah. Dan yang lebih tragis, nanti pada waktu mengalami kematian akan binasa. Tetapi di dalam Kristus Yesus sekarang bukan saja mendapatkan hidup yang kekal, tapi bahkan juga di dalam dunia ketika mengalami kesulitan, penderitaan, tantangan, dan beban yang sangat berat, ada pertolongan dan penghiburan Allah. Inilah kondisi kita sekarang ini, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena sebaran COVID-19 yang bahkan bukan hanya di Indonesia tetapi dalam seluruh dunia, maka seluruh dunia mengalami kesulitan. Yang mengalami kesulitan bukan hanya kita saja, semuanya. Tetapi di dalam kondisi semua orang baik percaya maupun tidak menghadapi kesulitan yang sama, ada satu harta, ada satu panggilan pelayanan, yaitu supaya kita membuktikan kepada orang lain di dalam diri kita ada kekuatan Allah karena Kristus hidup di dalam kita. Dengan demikian melaluinya orang-orang mungkin jadi percaya kepada Tuhan karena mereka melihat, oh, sama-sama menghadapi kesulitan, tetapi orang-orang Kristen mendapatkan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Harta yang sangat mahal Tuhan izinkan untuk dibawa sepanjang kehidupan kita, untuk kita setia mengikut Tuhan, meneladani Paulus, meneladani Kristus, setia. Karena kita percaya panggilan kita melayani adalah menghidupkan Kristus dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan menolong setiap kita, setiap orang percaya yang dalam kesulitan menghadapi COVID-19 ini tetap setia mengikut Tuhan, bahkan bersaksi bagi orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan. Bawa dia untuk percaya kepada Tuhan, supaya kesulitan yang sama seperti yang kita alami, mereka juga mendapatkan kekuatan dan penyertaan Tuhan. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami diingatkan melalui apa yang kami renungkan secara singkat pada pagi hari ini. Rasul Paulus seorang pendosa besar, penganiaya jemaat. Tetapi Tuhan justru panggil dia untuk menjadi alat yang mulia, untuk mengabarkan Injil. Dan setiap kami, ya Tuhan, kami pun percaya dalam kondisi kami sebagai orang berdosa, Engkau sudah mengutus anakmu yang tunggal mati di atas kayu salib bagi kami. Maka hidup kami yang sekarang ini harus menjadi satu kehidupan yang menjadi satu kehidupan yang dipersembahkan sebagai korban yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Yaitu oleh sebab itu Tuhan tolong setiap kami. Dalam keadaan kami menghadapi kesulitan karena di dalam banyak sisi, harus kami akui kadang-kadang kami mengalami kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan. Kami terjangkit oleh COVID-19, tetapi kami percaya sampai sejauh ini tetap ada penyertaan. Tolong setiap kami Tuhan. Bukan saja kami mensyukuri penyertaan-Mu, bahkan kami terus-menerus dalam kesetiaan, bersandar kepadamu, membawa satu tugas, yaitu menunjukkan kepada orang-orang di sekitar kami, khususnya mereka orang-orang yang belum percaya, bahwa dalam kesulitan yang sedang kami hadapi, kami ada kekuatan dan pertolongan Kristus. Dalam segala keadaan kami mau mengucap syukur. Tuhan, kesulitan-kesulitan yang kami alami sekarang ini, kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami. Bahkan Engkau akan menguatkan kami sampai akhir. Ini kami, ya Tuhan, pakai hidup kami
untuk menjadi penghiburan dan kekuatan bagi khususnya orang-orang yang juga bahkan belum mengenal Engkau. Terima kasih, kami diingatkan, kami punya harta yang sangat mahal. Penyertaan-Mu bahkan kehidupan kekal yang tidak mungkin lepas daripada tangan kami, sebab kehidupan kekal yang Kau berikan kepada kami itu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Bahkan kami juga mendapatkan harta yang sangat mahal, yaitu satu tugas di dalam kehidupan kami yang sekarang, membawa kehidupan Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami menaikkan doa kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.